keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ke-6 keputusan Ya. Nah, kemudian dirubah lagi di dalam Undang-Undang 51 tahun 2009 yang saya share screen, kelihatan ya? Yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jadi badan atau pejabat ya. Jadi ini adalah suatu teknologi di mana ya mengacu pada jabatannya gitu, teman-teman. Ya. Nanti di sini tidak hanya pemerintahan, nanti ada perluasan lagi di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Tapi nanti ini ya, kita kan diskusi sebagai warming up saja dulu gitu ya, karena kan sudah terlalu lama libur gitu ya, seminggu habis UTS kan libur. Nah, ini kan biasanya kalau habis UTS itu wah langsung merayakan tapi di rumah. Wah, ini kan sangat bahaya nih sebagai perilaku manusia itu kalau sudah libur mau bangun lagi itu kan agak susah gitu ya. Apalagi kalau suruh belajar itu wah males gitu ya. Jadi ya tadi gitu ya. Perlu dihangatkan dulu gitu ya. Kalau mesin diesel itu masih belum panas itu. Nah, jadi ini supaya sebagai pemantik gitu ya, pemantik biar panas gitu. Ada lagi nggak? Bisa masalah kasus KPK juga nggak apa-apa dan sebagainya. Silahkan mau kita diskusi aja nih. Sebelum kita kan ini kan sebenarnya untuk keingintahuan kalian gitu. Kenapa kok ada mata kuliah ini gitu ya? Sebenarnya mata kuliah ini disiapkan bukan untuk menggugat direktur gitu ya, bukan ya. Jadi mata kuliah ini pada dasarnya dipersiapkan sebagai ketika kalian menjadi aset manager ya ataupun pengelola piutang negara gitu. Mengapa kok dikaitkan dengan hal itu gitu ya? Karena terkait dengan aset manager ya baik kasus BLBI, ya kasus KNL, lalu kasus yang Sidoarjo, lumpur lapindo Sidoarjo, kemudian aset-aset BUMN, ya dan sebagainya. Kalau piutang itu terkait utang piutang, utang negara dan sebagainya. Ya ini kan untuk mempersiapkan kalian ya di Kementerian Lembaga, di Kementerian Keuangan supaya jika nanti digugat ke PT UN kalian sudah mempersiapkan diri gitu. Ya. Dengan bekal ilmu ini paling tidak kalian bisa membantu ya orang yang akan bersidang di dalam persidangan, punya gambaran, nanti bisa membantu untuk menuliskan jawaban, eksepsi dan sebagainya. Gitu intinya. Jadi tujuan diberikan kuliah ini bukan untuk menggugat siapa yang ngajarin kalian gitu ya. Ya. Jadi jangan digugat direkturnya gitu. Saya udah dapat ilmu dari Pak Adit, saya gugat direkturnya ya nggak gitu ya. Jadi ilmu ini nanti memang dipersiapkan untuk teman-teman nanti untuk bekerja gitu ya. Jadi ya itu tadi ya kembali lagi ya intinya sih seperti itu teman-teman ya. Sehingga kasus-kasus yang akan saya sampaikan itu bukan kasus-kasus sengketa mahasiswa, tetapi ya kasus-kasus memang yang real yang ada di dalam masyarakat. Artinya yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya. Sebagaimana contoh misalkan terkait dengan piutang negara, ya kemarin kalau nggak salah seseorang ya anak dari almarhum HM Soeharto itu dicekal untuk berpergian luar negeri sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan PT UN terkait dengan piutang negara. Itu juga kalian harus mempersiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi mata kuliah ini memang mempersiapkan kalian dalam rangka tadi adanya upaya-upaya hukum, upaya jalur litigasi maupun non litigasi di dalam kehidupan pekerjaan kalian yang
akan kalian hadapi. Gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Ada lagi nggak? Kalau untuk kasus yang heboh kan saat ini di tempat kalian atau di angkatan kalian ini kan terkait dengan 69 mahasiswa di DO, 19 ya, 19 mengajukan gugatan. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan tes wawasan kebangsaan oleh pegawai KPK, ya yang tidak lulus dia mengajukan upaya segala macam tuh. Nah, oke. Coba mungkin kalian ada penasaran atau kerasa ingin tahu yang benarnya teorinya bagaimana, mungkin bisa ditanyakan. Kenapa kok ditanyakan ke saya? Supaya kalian itu bisa memberikan insight baru, ya, pemahaman baru di kalangan teman-teman yang lain, bahwa bukan berarti DO itu ya bisa mengajukan gugatan, tidak. Banyak upaya yang bisa dilakukan sebetulnya. Tidak dengan cara gugatan pun juga bisa gitu ya. Jadi memang gugatan itu merupakan salah satu cara ya untuk mencari keadilan gitu. Tapi ada cara-cara lain, baik jalur cara litigasi, non litigasi dan sebagainya gitu. Ya. Ini yang memang kalian harus bisa pahami, ya, dipahamkan supaya ya tadi. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh izin bertanya, Pak? Izin bertanya. Enggak usah direkam dulu, Din. Oke, jadi kita masuk di dalam keberadaan mata kuliah atau materi mengenai hukum acara tata usaha negara, gitu ya. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah ya mata kuliah dasar keahlian. Artinya kalau kita bicara dasar keahlian berarti ini lebih banyak praktek gitu ya, banyak simulasi dan sebagainya gitu. Kemudian ya, fungsi mata kuliah ini adalah memberikan pengertian dasar baik secara garis besar maupun mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara gitu ya. Kemudian eksistensi ya, hukum acara peradilan tata usaha negara ini adalah rangkaian peraturan yang memuat bagaimana orang harus bertindak terhadap di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara gitu ya. Di dalam Undang-Undang 586 ya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 51 ya, ini salah nih, 51 tahun 2009 merupakan hukum acara dalam arti luas ya. Dari mana karena hukum undang-undang ini tidak saja mengatur tentang cara-cara berperkara di tata usaha negara, tapi sekaligus juga mengatur kedudukan, susunan, dan kekuasaan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian, ya, kita pada dasarnya mengacu pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, gitu ya. Maka di sini di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang belum diamandemen gitu ya. Di sana dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat ya. Tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau mastat. Nah, di dalam penjelasan restat ini pada dasarnya mengacu pada pemahaman mengenai civil system gitu ya, bahwa Indonesia merupakan bekas jajahan negara Belanda, maka ya produk hukum dan sebagainya lebih mengacu pada civil system. Namun ya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 terminologi hukum ini tidak diartikan sebagai restat gitu ya. Namun ya hukum yang kalau bisa dikatakan di dalam bukunya Prof. Mahfud gitu ya, itu ya hukum ala Indonesia atau hukum Pancasila begitu ya. Maka gabungan antara restat dan rule of law inilah yang menjadi gambaran atau menjadi dasar bagaimana hukum itu gitu ya. Sebagai negara hukum, tindakan penguasa harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Tujuan akhirnya negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa, gitu ya. Itu. Kemudian, ya, di dalam pembentukan peradilan tata usaha negara, gitu ya, di sini ada dua hal, yaitu tindakan yang sifatnya preventif dan yang kedua adalah tindakan yang sifatnya represif, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari tujuan peradilan administrasi negara yang preventif, gitu ya, pada dasarnya mencegah tindakan badan atau pejabat tun yang melawan hukum atau merugikan rakyat. Itu, ya, itu adalah tindakan yang sifatnya preventif. Namun ada juga yang represif, ya. Tindakan badan atau pejabat tun yang melawan hukum atau merugikan rakyat perlu dijatuhi sanksi, ya. Jadi ada represifnya, gitu. Kemudian tujuan peradilan administrasi negara untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum bagi rakyat maupun bagi administrasi negara. Jadi tidak hanya kepada penggugat, gitu ya, badan atau badan usaha perdata, tetapi juga sebagai pejabat tun itu juga mendapatkan kepastian hukum dan pengayoman hukum, gitu ya. Artinya terjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Itu. Lalu fungsi peradilan tun, ya, yang lain adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik timbul antara pemerintah atau badan pejabat tun dengan masyarakat, gitu ya. Konflik di sini adalah disebut dengan sengketa tata usaha negara, ya, akibat dikeluarkannya keputusan tun. Nah, oleh karena itu di sini ada pendekatan tentang eksistensi PT-UN. Ya, yang pertama adalah pendekatan filosofis, ya. Yang kedua adalah pendekatan teoritis, pendekatan historis dan pendekatan sistemik, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, pendekatan filosofis adalah eksistensi PT-UN bertitik tolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atau bonum comune seluas-luasnya. Ya, dalam menjalankan fungsi alat negara, ya, dalam kurung pemerintah dalam arti luas, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan rakyat, yaitu dalam konteks kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Ya, pasal 1 ayat 2. Kemudian pengujian yang dilaksanakan oleh peradilan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ditujukan agar terwujudnya kesatuan harmonis antara norma umum abstrak yang terkandung dalam peraturan dasar, ya, suatu keputusan tata usaha negara. Itu. Menurut Hans Kelsen, gitu ya, kalau kita mengacu pada Sternbau teori, gitu ya, bahwa hukum berlaku karena semua hukum berakar pada suatu norma dasar atau Grundnorm. Ya. Keputusan tun yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum atau Rechtsorde yang berlaku. Judicial review terhadap produk hukum pemerintah telah dilakukan secara bertingkat. Ya. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang menguji keputusan tata usaha negara, gitu ya, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan uji material tersebut diharapkan tersusun suatu bentang norma hukum yang sesuai, sinkron, ya, dengan hierarki sebagaimana teori hierarki peraturan perundang-undangan. Dan oleh karenanya semua peraturan hukum yang ada adalah bentuk normatisasi cita hukum dan cita sosial sebagai norma dasar negara. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara teoritis, gitu ya. Dimana kalau kita bicara pendekatan teoritis, maka tadi ada eksistensi sebuah negara hukum tidak pernah lepas dari unsur restat dalam arti klasik, ya, F.J. Stahl dalam bukunya Filosofi des Rechts
tahun 1878. Ya. Introdusir bahwa suatu negara hukum harus mempunyai 4 unsur utama. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemisah dan pembagian kekuasaan. Tindakan pemerintah harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengadilan tata usaha negara. Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl ini kemudian berkembang di Eropa Barat atau lebih dikenal dengan sistem hukum civil system, gitu ya. Namun ada varian hukum baru di konteks rule of law, gitu ya, yang disampaikan oleh Albert Van Disse, di mana Introduction to Law of Constitution tahun 1885, ya. Negara hukum versi Albert Van Disse ini adalah berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang bertradisikan common law system, ya, yang masuk dalam jajahan ya Inggris, ya. Sebenarnya kalau kita bicara Anglo-Saxon ini ada suku Anglo dan suku Saxon, ya ininya. Kemudian konsep rule of law, gitu ya. Dalam konsep rule of law, setiap negara hukum memiliki unsur yang pertama adalah supremasi hukum, ya. Kedua adalah persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang terakhir adalah perlindungan hak asasi manusia, ya. Persamaan Restat dan Rule of Law pada dasarnya kedua-duanya sama memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya, ya. Yang kedua adalah mensyaratkan agar pemerintah dijadikan dasar hukum, bukan sebagai manusia, namun sebagai kekuasaan belaka. Kemudian perbedaan Restat and Rule of Law adalah terletak pada keharusan adanya peradilan administrasi, ya, guna melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang melanggar warga negaranya. Penganut konsep Restat menganggap bahwa kehadiran peradilan administrasi negara adalah penting adanya guna memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan atau perbuatan pemerintah yang melanggar hak asasi warga negaranya dalam melakukan hukum administrasi, termasuk juga memberikan perlindungan bagi pejabat administrasi negara yang bertindak sesuai hukum, gitu ya. Kemudian penganut rule of law ya menganggap bahwa keberadaan peradilan administrasi negara bukanlah keharusan, ya, sehingga prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan depan hukum lebih ditonjolkan. Prinsip ini menghendaki agar prinsip persamaan antar rakyat dan pejabat administrasi negara tercermin pula dalam lapangan peradilan, ya. Jadi ingin adanya kesamaan kedudukan, gitu ya. Kemudian, ya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan historis, ya. Kalau kita bicara pendekatan historis, kita tidak pernah lepas dari aturan-aturan di zaman Hindia Belanda, gitu ya. Di dalam pasal 134 ayat 1 dan pasal 138 IS, gitu ya. Kemudian ada pasal 2 RO, Reglement on the Wrestling Organization at Berlin The Justice Indonesia, kemudian ada Ordonansi Statbat 1915-707 yang diatur lebih lanjut oleh Ordonansi Statbat 1927 nomor 29 tentang peraturan perbandingan dalam perkara pajak, gitu ya, mengatur peradilan tata usaha negara istimewa, ya, atau Rad van Beroep van Belasting Zaken, dan pasal 59 ICW, ya, tahun 1925 Statbat 1924 nomor 448 dibentuk peradilan khusus bagi bendaharawan, ya, kompatibel reh, Pak. Kemudian di dalam pasal 134 ayat 1 IS dan pasal 2 RO menentukan bahwa mungkin kita berhenti sebentar ya teman-teman ya, karena sedang azan, gitu ya. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk di dalam pasal 134 ayat 1 IS dan pasal 2 RO. Menentukan bahwa perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut undang-undang. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri. Ya, perselisihan perdata antara rakyat mencari keadilan dengan pemerintah diselesaikan melalui peradilan perdata. Sehingga inilah yang menjadi selama masa kemerdekaan sampai adanya Undang-Undang 5 tahun 86 gitu ya. Itu sengketa antara orang atau badan hukum dengan pemerintah itu diselesaikan di peradilan umum dengan hukum acara perdata gitu ya. Namun berkaitan dengan sengketa administrasinya itu diselesaikan dengan upaya administrasi ya, yaitu bisa ada bentuk keberatan ataupun banding administrasi gitu teman-teman. Itu dulu ya. Namun dengan adanya Undang-Undang 5 tahun 86 maka di situ tetap ada upaya administrasi tapi juga ada sistem peradilannya melalui peradilan tata usaha negara gitu. Kemudian ya pendekatan yang keempat yaitu pendekatan sistem ya, di mana kalau kita bicara pendekatan sistem menurut Hans Kelsen norma merupakan suatu kesatuan struktur piramid ya, dimulai yang tertinggi yang berbentuk norma dasar, lalu kemudian norma umum ya, dan diimplementasikan dari menjadi norma-norma yang sifatnya konkret. Sistem hukum merupakan suatu proses yang terus-menerus mulai dari yang abstrak menjadi yang positif ya, sampai yang nyata dan konkret. Ya. Guna menjaga konsistensi vertikal peraturan perundang-undangan RI, termasuk keputusan yang diperlukan instrumen pengujian material ya, judicial review ya terhadap peraturan perundang-undangan. Judicial review adalah uji material terhadap produk hukum pemerintah dilakukan secara bertingkat ya. PT UN menguji keputusan TUN akibatnya adanya sengketa tata usaha negara. Asas-asas di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah audit ad partem, kedudukan penggugat dan tergugat sama. Yang kedua adalah peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat diikuti dengan orang awam dan cepat, tidak berbelit-belit. Biaya ringan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sidangnya terbuka untuk umum, ya, dan sebagainya. Kemudian praduga rehmatehi, ya, SK atau keputusan TUN yang digugat dianggap sah sebelum dinyatakan tidak absahnya oleh putusan kekuatan hukum tetap. Jadi ketika sudah dikeluarkan keputusan TUN tetap berlaku sampai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap memutuskan berlainan, gitu ya. Kemudian pembuktian bebas, ya. Hakim bersifat aktif, ya, seperti hukum pidana itu hakimnya aktif, ya. Yang dicari adalah kebenaran material, sedangkan di dalam hukum acara perdata, gitu ya, teman-teman, maka hakim itu sifatnya pasif, ya. Karena kalau hukum perdata yang dicari, hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formilnya, gitu, ya. Sehingga karena keaktifan hakim, hakim dapat memerintahkan pada para pihak selama persidangan guna memperoleh suatu kebenaran material. Lalu ada erga omnes, ya, putusan peradilan TUN mengikat semua pihak, pihak ketiga sesuai dengan karakter publik, ya. Kemudian gugatan TUN tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN. Nah. Lalu kompetensi pengadilan, di sini kekuasaan mengadili ada kompetensi relatif dan absolut. Relatif, kekuasaan mengadili antar badan atau pengadilan sejenis, misalnya PT UN Surabaya, Medan, Jakarta, PT UN Serang, Semarang, dan sebagainya. Kemudian adalah kompetensi absolut, yaitu kekuasaan mengadili antar badan-badan peradilan, ya, atributif fanrah matuhid, yaitu peradilan umum, TUN, pengadilan agama, pengadilan militer, gitu.
Kemudian kompetensi peradilan tata usaha negara yaitu kompetensi absolut, dia memeriksa, memutus, berdasarkan sengketa tun. Ya. Sengketa tun adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini sebagai warming up dulu teman-teman untuk memahami hukum acara tata usaha negara gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang hal-hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu gitu. Silakan. Atau mau foto dulu nih. Ya. Kita foto dulu ya. Dinyalakan dulu kameranya. Sudah semuanya? Cades? Royal Johan? Oke. Royal Johannes? Kelihatan nggak kelihatan? Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.
Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tadi diskusi mengenai latar belakang ya peradilan tata usaha negara Indonesia gitu. Silakan. Ada hal-hal yang perlu di Izin gimana Mbak? bertanya Pak, terkait salah satu asas dari peradilan tun itu ada asas praduga rehmatik yang mana menyatakan bahwa asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau rehmatik sampai ada keputusan membatalkannya. Lalu terkait dengan kasus pegawai KPK tersebut Pak yang dinonaktifkan berdasarkan dari hasil TWK tersebut, apakah itu masuk ke peradilan tun ya Pak? Nah, berarti kalau masuk ke peradilan tun, berarti kan pegawai KPK tersebut dapat mengajukan suatu upaya hukum kembali untuk misalnya untuk membatalkan SK penonaktifan tersebut, Pak. Itu bagaimana ya Pak pemahamannya? Terima kasih, Pak. Terkait dengan kasus ya tes kebangsaan yang dilakukan oleh KPK, gitu ya. Pada dasarnya salah satu upaya, ya kan kalau kita lihat upaya itu kan banyak sekali ya. Ada upaya litigasi dan upaya non litigasi gitu ya. Ketika bicara upaya litigasi, salah satunya yaitu melalui mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi pemenuhan hak asasi manusianya, gitu ya. Karena hak asasi manusianya merasa dirugikan atas tes wawasan kebangsaan yang tadi. Nah, oleh karena itu, gitu ya, apakah bisa diajukan gugatan ke PT UN? Bisa, ya, bisa. Jangka waktunya berapa? Nanti diatur di dalam 90 hari sejak penetapan, gitu, ya. Pak, apakah ada upaya-upaya lain? Ada, banyak, gitu ya. Salah satunya misalkan melapor ke Ombudsman, bisa melapor ke Komnas HAM, ya itu non litigasinya. Lalu upaya litigasi yang lainnya juga ada. Misalkan timbul sebuah kerugian karena dengan adanya tes WK ini, tes kebangsaan ini dia tidak dapat memperoleh gaji dan sebagainya. Bisa saja melakukan gugatan perdata. Nah, gugatan perdata ini bukan pada jabatannya, tetapi langsung kepada orang yang memberikan keputusan itu. Itu, ya. Jadi dilihat lagi nih, kalau memang ada unsur-unsur pidananya bisa juga dilaporkan secara pidana gitu. Jadi ya tadi pada dasarnya banyak ruang, banyak tempat untuk bisa mengajukan gugatan gitu ya. Termasuk bisa misalkan mengajukan permohonan pembatalan oleh MK gitu ya, berkaitan dengan tadi undang-undang KPK yang mewajibkan bahwa harus PNS dan sebagainya, harus ada tes kebangsaan, itu bisa saja dibatalkan oleh MK gitu. Kalau dia mengajukan permohonan ke MK juga gitu. Nanti MK akan memutus. Jadi pada dasarnya saluran yang bisa dilakukan cukup banyak, tergantung ya tadi mau mana yang akan dipilih dan kesiapan tim dari litigasinya bagaimana gitu. Strategi mana yang akan dipakai. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya Pak. Ya, gimana Bima? Kan kalau yang tadi itu kan dari sisi penonaktifan pegawai KPK-nya Pak. Nah kalau dari sisi pertanyaan TWK sendiri itu gimana Pak? Ya, kalau kita bicara isi TWK kan itu kan di dalam undang-undang ya, untuk menjadi syarat menjadi PNS itu kan salah satunya harus lulus tes kebangsaan ya. Kalian kan juga dites kebangsaan kan dulu kan gitu. Jadi itu memang di dalam undang-undang memang sudah dinyatakan gitu. Jadi kalau kewenangannya siapa? Ya kewenangannya BKN ya untuk melakukan tes itu ya. Sehingga oleh karena itu kan yang menjadi polemik itu adalah bagaimana dengan tes kebangsaan yang dilakukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menurut ininya kan tidak lagi menggambarkan dan sebagainya. Nah, terkait dengan kasus KPK ini memang sangat rumit ya, karena banyak yang memiliki kepentingan di dalamnya sehingga ya tadi jadi
yang terjadi justru bukan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, tapi justru adalah perang opini gitu di masyarakat. Itu yang saya sesalkan seperti itu. Ada lagi Mbak, Mas? Pak, izin bertanya Pak. Saya tuh masih belum paham antara batas-batas PT-UN sama hukum pidana. Apakah misalnya satu perkara itu udah diputus, ada di proses secara pidana, terus bisa juga diproses secara PT-UN gitu? Apakah bisa kayak gitu Pak? Atau ada pemisahan gitu Pak? Apakah proses pidana dan proses PT-UN itu ada pemisahan? Ada. Kalau pidana, dia harus melanggar suatu delik pidana. Ya, seseorang barang siapa yang melakukan menghilangkan nyawa orang lain, nah itu kan pidana tuh. Terus barang siapa yang mengambil hak orang lain, berarti mencuri, gitu ya, itu adalah pidana karena unsur pidananya di sana. Lalu PT-UN itu adalah berkaitan dengan perilaku pejabat TUN. Ya, jadi misalkan kalian mau bikin rumah, lalu ada namanya apa itu? Bangun istilahnya baru, bukan IMB. Kalau dulu namanya IMB. Kalau sekarang itu ada PGB apa ya? Ya itu istilahnya baru gitu ya. Permohonan itu ya. SOP-nya 40 hari jadi. Tapi ternyata lebih dari 40 hari. Nah, itu bisa diajukan tadi penetapan gitu ya. Penetapan bahwa saya sudah mengajukan lebih dari 40 hari kok SOP-nya 40 hari kok nggak keluar-keluar. Nah, itu kan berkaitan dengan PT-UN. Apakah itu dua hal yang berbeda? Bisa saja di dalam satu kasus ya memiliki beberapa banyak unsur gitu ya. Contoh ya, misalkan di situ ada hukum perdatanya ya, di situ ada delik pidananya juga bisa masuk gitu ya. Di situ bisa juga PT-UN gitu ya. Jadi strategi-strategi itu yang bisa dipilih gitu Mbak, dan kemampuannya ya. Kalau uangnya banyak bisa tuh nebar benihnya kemana-mana gitu. Tapi kalau ya kemampuannya terbatas, ya mana yang dirasa bisa menang itu yang dilakukan gitu. Jadi ini soal perspektif aja ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Belajar hukum tuh enak karena apa namanya? Kalau kalian lihat Lambe Turah itu pasti ada sisi hukumnya gitu. Ada lagi nggak? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk Zoom-nya saya akhiri gitu ya. Nanti kalian bisa tanya jawab melalui WA gitu ya. WA kalian bisa di WA saja gitu. Ya. Mungkin malu ngomong dan sebagainya, silahkan lihat WA gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sih menunggu pertanyaan. Ini kan kalian kan yang aktif untuk menanyakan bagaimana dan sebagainya. Gitu. Mau lewat WA, mungkin malu mau nanya secara langsung gitu ya. Bisa lewat WA gitu. Gitu ya. Oke. Saya tutup ya ininya Zoom-nya. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.